Kita patut bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini dikaruniakan hari baru. Dan pagi hari ini senang bisa berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam waktu teduh. Edisi Sabtu 2 April 2022. Bacaan kita Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, di hadapan-Mu kami menundukkan kepala, seraya mengucap syukur atas kebaikan dan rahmat-Mu setiap hari. Tuhan, karuniakan lagi hari baru hari ini. Dan kami mau dasari dengan kebenaran firman-Mu. Mohon kiranya Roh Kudus memimpin kami. Firman ini kami mengerti dan pahami dan melakukannya dengan baik. Ampuni dosa kami Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57. Kesepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri tetapi sebagai imam besar. Dan pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia bangkit dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap dia. Amin. Tema kita, kasih dinyatakan melalui pengorbanan. Jemaat terkasih Tuhan, itulah tema kita. Dan berkorban untuk kepentingan orang banyak adalah suatu perbuatan yang amat baik. Akan tetapi tidak semua orang bersedia berkorban untuk orang lain. Bahkan tidak jarang kita temui bahwa ada orang yang mengorbankan kepentingan orang banyak demi kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Yesus telah memberi pengaruh besar bagi orang banyak dengan berbagai mujizat yang dilakukan. Hal itu membuat orang Farisi bersama dengan mahkamah agama bersepakat mengambil tindakan untuk mencegat Yesus. Kehadiran Yesus membuat mereka terancam karena semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus dan mengikuti Dia sebagai Mesias. Hal itu yang akan dianggap sebagai suatu pemberontakan terhadap Romawi. Pemberontakan politik terhadap Romawi sehingga dapat memunculkan kemarahan kaisar. Jika itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci, bahkan mengancam kehidupan bangsa Yahudi.
Kayafas sebagai pemegang jabatan imam besar mengusulkan bahwa lebih baik satu orang mati untuk orang banyak daripada orang banyak dikorbankan karena satu orang. Walaupun Kayafas sendiri tidak menyadari hal tersebut, akan tetapi Injil mencatat bahwa hal itu dikatakannya sebagai sebuah nubuatan terhadap kematian Yesus yang mati untuk keselamatan manusia. Sahabat terkasih, kasih Tuhan kepada dunia ini dinyatakan melalui pengorbanan dirinya. Dia mau berkorban walaupun manusia yang seharusnya dihukum. Pengorbanan itu telah diteladankan Tuhan Yesus bagi orang-orang percaya. Bahwa terkadang kita perlu berkorban demi suatu kebenaran. Hal itu memanglah tidak mudah. Tetapi percayalah penyerahan kepada Tuhan, tentulah pengorbanan kita tidak akan sia-sia. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Menanamkan bagaimana kasih yang Tuhan nyatakan bagi dunia ini adalah kasih yang sempurna. Dan biarlah Tuhan, kami terus menikmati dan mengaminkan itu. Dan kami pun menyatakannya bagi sesama. Mengasihi yang di dalamnya ada pengorbanan. Dan biarlah itu membuat kami makin teguh menjalani setiap peran-peran dalam hidup ini. Kami berdoa untuk bersiarah kami. Hari ini Tuhan berkati umat-Mu, saudara-saudara kami. Berkati pemerintah bangsa dan negara ini. Pemimpin-pemimpin kami diarahkan menjadi pemimpin yang bijak dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Bahkan umat Tuhan yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, lalai sadarkan, mengalami pergumulan, tekanan, kuatkan dan teguhkan. Bersyukur karena ulang tahun, karena keberhasilan, sempurnakan ya Bapa. Dan orang tua kami menikmati hari-hari tua, selalu diberkati Tuhan. Saudara-saudara kami yang terus berjuang dalam pendidikan, Tuhan berkati, berjuang dalam mencari pekerjaan, Tuhan nyatakan. Dan hidup kami selalu di dalam naungan kasih-Mu, terpelihara di dalam Tuhan. Terima kasih, ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikian waktu teduh bersama, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.